Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Queenie dan Mamania. Kali ini Mamania pengen sharing tentang tips singkat gimana sih kalau kita misalnya lagi pumping, apalagi di tempat kerja. Apakah misalnya alat pumping itu setelah kita gunakan harus kita cuci berulang? Apakah boleh dipakai lagi setelah beberapa jam? Nah, itu sebenarnya sudah sering ditanyakan sama bunda-bunda dan Mamania pengen bahas di satu video khusus ini. Keep on watching! Sebelumnya mau cerita dulu, kalau misalnya kita pumping, udah otomatis kita kan harus mensterilkan botol dari alat pumping itu kita ya, mau manual atau elektrik. Nah, botolnya, spare partnya, semua bagian yang terkena ASI harus dicuci bersih dan disterilkan. Gimana cara sterilnya? Bisa dengan steril rebus seperti manual, seperti dari zaman dulu ya, direbus di air panas. Bisa juga di steril zaman sekarang nih yang seperti metode sinar UV. Nah, untuk bunda yang cuman punya bisa rebus aja, nggak ada masalah. Kita sama bunda, momennya sampai sekarang masih pakai metode rebus, di mana kita rebus air di satu panci yang besar sampai mendidih, kemudian kita celupkan selama 3-5 menit. Setelah itu kita tiriskan dan usahakan keringnya itu adalah kering karena kita tiriskan, bukan karena kita lap dengan tisu. Tuh usahakan banget bunda, soalnya kalau kita lap pakai tisu yang tadinya tidak steril tadi kita masukkan lagi ke botol yang sudah steril, akhirnya jadi terkontaminasi ya. Jadi lebih baik ketika kita sudah selesai mencuci kita tiriskan atau kita pakai pengering ya, diangin-angini dan di wadah yang tertutup, di tempat yang tertutup gitu ya. Nah, oke. Di sini Mamania pengen sharing dulu gimana sih cara Mamania menyimpan tempat pumping kalau misalnya kerja itu gimana ya wadahnya. Nah, Mamania setiap kerja ini kebetulan mau kerja jadi ada apron satu biar nyaman saat pumping, karena Mamania kerja di IGD, otomatis ruang jaganya itu kan sharing dengan teman-teman dokter yang lain, jadi Mamania selalu pakai apron supaya yang lain juga bisa aktivitas, Mamania juga bisa terus pumping. Terus satu box kayak gini, isi satu box ini ada botolnya, ini udah steril ya, jadi Mamania nggak buka lagi. Ada botolnya, ada tutupnya, ada yang flowbacknya ini Mamania cuci biasanya nggak setiap kali steril sih, karena dia nggak kelewat ASI ya. Nah, kalau misalnya dia dapat percikan ASI atau misalnya dia nggak sengaja kena ASI, Mamania selalu cuci bersih lagi dan sterilkan, itu untuk backflow. Nah, nggak setiap alat pumping juga ada backflow seperti ini ya. Nah, kebetulan nih Mamania punya yang Spectra 9 Plus. Oke, jadi satu wadah tertutup kayak gini yang udah menyimpan botolnya, tutup pumpingnya dan semua part yang terkena ASI dan harus steril. Nah, Mamania setiap sterilkan, box ini juga disterilkan bagian dalamnya ya. Kemudian satu pouch kayak gini yang isinya motor pumpingnya, terus juga ada selang penyambungnya ya kayak gini. Nah, selang seperti biasa. Nah, ini tergantung part dari bagian dari alat pumpingnya yang bunda punya sekarang. Nah, ini Mamania hanya mencontohkan, dan satu lagi charger. Nah, kadang-kadang charger juga nggak dibawa kalau udah dibawa dalam keadaan full baterai gini ya. Oke, nah kemudian udah ini tadi, satu part lagi adalah cooler bag. Cooler bag ini isinya langsung ada ice gelnya. Ice gelnya biasa Mamania taruh 2 sih, karena jarak rumah sama tempat kerja cuman setengah jam paling lama. Kayak gini ya. Nah, ice gel ini juga fungsinya kalau misalnya kita mau pulang, nanti masih ada rencana buat pumping lagi, nanti kita jelasin. Yang ini tadi bisa masuk ke dalam sini, jadi tetap dingin. Oke. Nah, kita bahas sekarang saat kita sudah pumping. Nah, ini kan dalam keadaan steril tadi. Kita sudah pumping. Gimana sih alat pumpingnya? Apa kita cuci lagi? Nah, ini jadi pertanyaan bunda yang baru-baru aja pumping. Mungkin yang udah lama bisa skip video ini ya, karena udah tahu. Nah, jadi kalau Mamania itu selalu nyimpan di kulkas. Saat nyimpan ASI, langsung masukin kulkas. Ininya, satu box ini yang sudah terkena ASI. Posisinya juga sama kayak gini, menghadap ke bawah ya, kayak gini, dan langsung ditaruh di kulkas. Jadi dalam suhu dingin kontaminasi akan sangat minim dan pertumbuhan bakteri juga akan terhambat.
Makanya kenapa kita perlu suhu dingin untuk menyimpan botol-botol bekas pumping kita tadi. Nah, sampai kapan bolehnya? Sampai 24 jam ke depan. Setelah 24 jam harus dicuci lagi ya, karena kita kan pumping nih sampai 24 jam ke depan. Setelah itu baru kita mencuci sterilkan ulang gitu ya Bunda. Jadi nggak setiap pakai cuci steril satu hari bisa 5-6 kali cuci steril, Bunda capek sendiri. Nah, usahakan di wadah yang tertutup, kemudian masuk ke dalam kulkas, langsung simpan sampai untuk jadwal pumping berikutnya dalam kurun waktu 24 jam. Oke? Nah, di tempat kerja nggak ada kulkasnya nih, gimana caranya? Nggak apa-apa, kan ada cooler bag tadi. Cooler bag tadi juga udah ada isinya ice gel, masukin aja. Nah, jadi Bunda coba cari wadah yang bisa masuk ke dalam cooler bag. Tuh, ya kan? Kayak gini deh. Nah, jadi dia tetap dalam keadaan yang dingin dan bisa menghambat pertumbuhan atau perkembangbiakan bakteri. Gitu ya. Nah, jangan menyentuh bagian-bagian part dalamnya ini dengan tangan kita. Setiap kita mau pumping, cuci tangan dulu. Setelah pumping, mau masukkan ke dalam plastik, kan juga waktu saat pumping mungkin kita main HP atau apa, itu juga kontaminasi ya tangan kita. Jadi setelah kita pumping, hasil perahnya itu kita masukkan ke dalam kantong ASI atau botol ASI perah, itu harus dalam keadaan tangan yang bersih juga. Jadi meminimalisir kontaminasi yang terjadi pada ASI perah kita. Sehingga dengan suhu yang optimal, ASI perah kita kan terjaga kualitasnya dan juga tidak timbul bakteri-bakteri yang jahat yang bisa mengkontaminasi dan membuat berbahaya untuk bayi kita juga gitu ya. Oke, jadi untuk wadah pompa ASI itu tidak perlu dicuci berulang setiap kita setelah pumping. Jadi bisa 24 jam disimpan di kulkas atau di chiller yang minimal suhunya minus 4 derajat dalam keadaan tertutup ya Bunda. Tips dari Mama Nia untuk mama-mama pumping yang ada di luar sana. Kalau misalnya Bunda baru nonton video Mama Nia, selamat datang. Dan jangan lupa subscribe dan like video-video Mama Nia. Mama Nia sharing tentang ASI, kadang-kadang daily vlog, kadang-kadang tentang info dan tips kesehatan juga. Juga kadang-kadang Mama Nia tiba-tiba nyanyi-nyanyi sendiri di channel YouTube ini. Mudah-mudahan berkenan buat bunda-bunda semua. Stay safe, stay healthy di pandemi COVID cepat berakhir. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.